Ketika sinar matahari pagi menerpa wajah Taehyung yang masih terlelap, lelaki itu hampir menyuarakan protesnya pada Tiffany sebelum akhirnya teringat jika ini bukan kamarnya sendiri, melainkan milik Yen. Kedua mata Taehyung terbuka, tidak menunggu lama baginya untuk bangkit dari ranjang dan langsung menyerbu Yen dari belakang, yang kini tengah sibuk dengan gorden jendela. Kau bangun terlalu pagi, gumam Taehyung dengan nada protes. Kau lupa jika kita sudah punya 2 anak yang harus diurus? Tanya Yen yang kini bisa merasakan dada lelaki itu di belakang tubuhnya. Tapi ini masih terlalu pagi ya, nah. Rengeknya sudah seperti Janwon. Ania, aku biasa bangun jam segini. Yen membiarkan saat Taehyung mulai bermain-main dengan punggungnya di sana. Sentuhan lelaki itu terasa begitu lembut yang kemudian naik ke belakang telinga Yen dan lehernya. Memberikan gigitan kecil di sana hingga Yen dilanda panik seketika. Kau sengaja melakukannya di tempat terbuka? Tanyanya dengan raut kesal sembari memegang lehernya sendiri. Itu tanda jika kau adalah milikku, balas Taehyung dengan senyum jahil. Yen mendengus tak percaya. Kemari kau Kim Taehyung, akan aku balas dengan memberikan tanda itu lebih banyak di lehermu. Kita lakukan di kamar mandi saja sembari bersih-bersih diri. Taehyung sudah menggandeng Yen untuk memasuki kamar mandi. Mengabaikan raut panik gadis itu, namun sebenarnya Yen juga tak kuasa untuk menolak. Tak terhitung sudah beberapa kali Taehyung melenguh saat gadis itu kembali memberikan lembut di sekitar lehernya. Bagaimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya, dan juga kapanpun waktunya, Jung Yen selalu bisa memuaskan Kim Taehyung. Ania, jangan di sana, lakukan di tempat tertutup saja, tolak Yen saat Taehyung hendak menyerang lehernya di bawah guyuran air shower yang terasa hangat. Lelaki itu menurunkan posisinya, bermain di sekitar kembaran berisi milik Yen, mengukir banyak sekali tanda kepemilikannya. Beberapa saat kemudian, setelah merasa cukup puas, gadis itu memutar posisinya, memberikan akses bagi Taehyung untuk memasukinya dari belakang. Suara keduanya saling beradu bercampur dengan gemercik air hangat yang turun dari shower. Kau merasakan bedanya kan Taehyung? Tanya Yen sembari fokus memoles make up tipis di wajahnya di depan sebuah meja rias. Beda apanya? Taehyung balas bertanya. Tubuhku, yang kemudian terdiam untuk beberapa saat, sudah tidak seperti dulu lagi. Sama saja, balas Taehyung. Kau masih terasa, meskipun kita sudah punya 2 anak. Lelaki itu selalu bisa memuji Yen dengan kata-kata nakal dan penuh dosa. Tidak heran karena mereka memang golongan manusia berlumur dengan dosa. Kau tidak lihat, sudah tampak mengendur juga perutku yang terdapat bekas stretch mark di sana. Tidak indah sama sekali. Sangat berbeda dengan zaman masih di usia belasan tahun dulu, ucap Yen insecure. Hormon murahan gadis itu tengah berfungsi dengan gencar. Bahkan saat berada di dekat Taehyung, itu bukan lagi murahan, melainkan sudah berubah menjadi gratisan. Itu bukti pengorbananmu untuk si kembar. Aku justru bangga melihat bentuk tubuhmu saat ini, balas Taehyung. Aku ada rencana ingin melakukan implan. Bagaimana menurutmu? Taehyung sudah melotot di sana. Jangan lakukan, aku tidak suka. Weh, tanya Yen heran. Bukankah kebanyakan para lelaki suka jika wanitanya tampak menonjol di tempat yang seharusnya? Kau melakukannya demi Kim Sok Jin, tuduh Taehyung. Apa yang kau katakan, tentu saja ini untuk menunjang penampilanku, agar aku bisa merasa lebih percaya diri, balas Yen. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, dan hanya menanyakan sedikit pendapatmu mengenai hal itu, lanjutnya. Aku serius mengatakan jika kau yang begini saja sudah terlihat sangat cantik, jadi tidak perlu macam-macam. Buktinya, Sok Jin saja sampai jatuh hati padamu.
Karena dulunya milik Yen bahkan sudah hampir rata, tapi masih berhasil membuat Taehyung puas dan ketagihan. Justru yang sekarang agak lebih berisi, dan yang terpenting fungsi serta manfaatnya bagi kesenangan Taehyung tetap sama. Iya, benar juga. Kumam Yen cukup puas dengan jawaban Taehyung. Yana lihat bagaimana aku bisa menutupinya kalau terlalu banyak seperti ini. Protes Taehyung fokus memperhatikan lehernya, namun berbanding terbalik dengan raut wajahnya yang tampak cerah. Lelaki itu memang selalu bangga dengan mahakarya wanitanya. Yen sudah mengambil sebuah blaster di sana, menutupi hasil karya Kim Taehyung yang tadi ia ciptakan di dekat jendela sebelum mereka pergi mandi. Jangan sarapan dengan anak-anak, kau akan menodai mata suci mereka, peringat Yen. Noda yang dibuat oleh maminya sendiri, kata Taehyung. Mereka harus tahu jika mami mereka sangat ganas, tapi jadi mereka suka. Aku serius, mereka pasti akan merasa penasaran dan menanyakannya. Kalau begitu tinggal dijawab saja apa susahnya. Aku tidak biasa bicara bohong pada mereka karena takut akan memberikan pengertian yang salah. Sebisa mungkin aku akan bicara dengan jujur, namun dengan kalimat yang lebih mudah untuk mereka mengerti. Jelas Yen. Kau jadi pandai banyak hal ya setelah menjadi seorang ibu, gumam Taehyung kagum. Gadis itu sudah berdiri dari meja riasnya. Perhatiannya teralih pada Taehyung yang masih mengancungkan kemejaan di sana. Yen datang untuk membantu. Kita terlihat seperti sepasang suami dan istri yang berbahagia jika seperti ini, celetuk Taehyung. Terserah kau saja mau menganggap seperti apa, selagi tidak ada undang-undang negara yang melarang seseorang untuk berhalusinasi. Balas Yen masih berurusan dengan kancing Taehyung di sana. Yen ingin membuang bayangan indah tersebut jika hal itu hanya akan menjadi sekedar angan-angan semata. Seharusnya tidak hanya sekedar halusinasi jika kau mau mewujudkannya. Ucapan Taehyung membuat pergerakan tangan Yen terhenti. Tinggalkan Kim Seokjin dan pergilah denganku. Aku tidak memaksa, tapi juga tak akan bosan untuk menawarkan hal ini padamu seumur hidup. Lanjutnya. Seumur hidup, itu artinya kau tidak ada cita-cita ingin hidup denganku kan? Hanya menawarkan kebahagiaan yang semu. Menyedihkan Kim Taehyung. Ejak Yen sudah memukul dada lelaki itu dengan kesal. Mau bagaimana lagi? Kau sudah terlanjur jatuh hati pada pria lain. Padahal aku sudah putus dengan Seokjin Oppa, gumam Yen. Yen bertejak. Tidak ada siaran ulang. Ia hendak pergi, namun Taehyung sudah menahan pundaknya, memintanya berputar agar mereka bisa saling bertatapan di sana. Kapan? Tanya Taehyung dengan raut serius. Kemarin sore. Jadi itu sebabnya kau merasa tak enak badan. Kau pasti terus kepikiran, kata Taehyung. Enak saja, bukan karena itu, elak Yen, tapi sebenarnya memang bukan. Kalau sudah begini, jangan buka perasaanmu untuk laki-laki di luar sana lagi. Lihat aku Jung Yen, aku sudah ada di sini. Lepaskan tanganmu Taehyung, nanti bajuku kusut semua. Tita Yen melirik sinis pada tangan Taehyung yang sedari tadi sudah bertengger di pundaknya. Taehyung dengan segera menurutinya dengan senyum lebar. Jangan senang dulu. Kami memang putus, tapi Seokjin Oppa belum setuju jika kita putus begitu saja. Apa bedanya? Yang namanya putus ya putus saja. Tanya Taehyung bingung. Karena hubungan ini dijalani oleh dua orang, tentu saja kalau putus juga harus sama-sama setuju. Tidak boleh hanya sepihak, jawab Yen. Kemarin aku belum setuju, tapi kau tetap bilang kita sudah putus. Taehyung mengingatkan yang membuat Yen terdiam karena sudah kalah secara telak. Tidak perlu basa-basi Yena. Kapan aku bisa bertemu dengan ayahmu? Tanya Taehyung dengan raut serius.
Selamat datang Yena, selamat datang juga cucu-cucu kakek. Sambut Sung Ho begitu Yen tiba di kediaman Chung. Para si kembar antusias sudah memeluk Sung Ho di sana. Lelaki baru baik itu bahkan sampai tak menyadari wajah asing yang turut hadir bersama Yen akibat dari terlalu tenggelam menyambut kedatangan cucu-cucunya. Aboje, panggil Yen. Sung Ho mendongak yang kemudian menyadari kehadiran Taehyung di sana. Di mana Kim Sok Jin? Tanyanya. Dia tidak ikut datang kemari, jawab Yen. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Bisakah kita mencari tempat untuk bicara? Seung Ho sudah menatap Taehyung penuh curiga. Lelaki itu mengangguk setuju tanpa melepaskan pandangannya dari sosok Taehyung. Membiarkan Chanwon dan Jairin diambil alih bermain bersama dengan istri Hoseok yang sampai saat ini memang belum diberikan kepercayaan untuk memiliki seorang keturunan. Seung Ho kemudian membawa Yen dan Taehyung menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 2 kediaman Chung. Bagi Taehyung rasanya sangat mendebarkan bertemu langsung dengan ayah dari sang kekasih, tapi dia tidak merasa takut sama sekali. Mungkin beda ceritanya jika dulu Taehyung datang di usia 18 tahun. Pasti hingga saat ini, Seung Ho masih akan menyimpan dendam padanya karena sudah menodai anak perempuannya.